jika kita mengetahui kadar apa yang kita cari, maka usaha apapun akan terasa ringan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang pertama perlu diperhatikan, memang di dalam membaca Al-Quran itu harus menggunakan ilmu tajwid, sebagaimana dikatakan di dalam Jazariyah, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu malam yujawidil qur'ana athim. Jadi menggunakan kaidah tajwid di dalam mempraktekkan baca Al-Quran hukumnya wajib. Bahkan dikatakan kalau tidak mempraktekkan bisa berdosa. Tetapi sekali lagi bahwa ilmu tajwid itu adalah sebuah ilmu yang tidak sekedar bisa dipelajari secara mandiri. Artinya diperlukan apa yang disebut dengan musyafahah. Ngaji berhadapan-hadapan langsung dengan seorang guru, mulai dari awal sampai akhir. Jadi dari situlah yang terpenting daripada mempraktekkan ilmu tajwid. Jadi tidak sekedar hanya kaidahnya dihafal, tapi prakteknya juga benar. Lah, tahu benar atau salah itu ya dari guru. Artinya praktek di hadapan guru, disimak langsung oleh guru, inilah yang harusnya diugemi atau menjadi sanad itu. Memang terkadang ada perbedaan beberapa pengucapan, makhraj, huruf dan sebagainya. Tetapi saya kira perbedaan itu perlu disikapi dengan bijaksana. Pertama, bahwa kita sudah meyakini bahwa guru yang mengajari kita ini juga seorang ahli Quran yang mempunyai sanad yang mutasil kepada Rasulullah SAW. Saya kira itu poin penting. Jadi guru kita juga tidak ngarang sendiri, terkait cara baca huruf-huruf tertentu. Sehingga kalau memang terjadi perbedaan yang sekiranya tidak menyelisih dasar daripada kaidah tajwid, saya kira tidak perlu dipertentangkan. Misalnya sama-sama huruf qalqalah qaf, tapi yang satu agak tebal, yang satu tidak. Saya kira itu hal yang wajar, karena memang lisan seseorang itu kemampuannya berbeda-beda. Tergantung dari memang bentuk fisik kemampuan lisannya. Yang kedua dari proses mengasah. Jadi fasih di dalam membaca Al-Quran secara tajwid ini kan butuh namanya riyadhah. Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatum mri'in bifaqqihi. Jadi melatih lisannya setiap hari untuk mengucapkan huruf-huruf, itulah yang menjadikan fasih. Jangan sampai perbedaan cara baca itu justru malah menimbulkan perpecahan atau malah permusuhan di antara satu dengan yang lainnya. Jadi apalagi sampai mengatakan bahwa bacaan orang lain itu keliru dan berdosa atau tidak sah atau tidak berpahala. Setahu kami, siapapun selama dia itu orang muslim, ketika membaca Al-Quran pasti mendapatkan pahala, ya, pasti mendapatkan pahala. Karena itu janji Rasulullah SAW. Baik dia sudah pernah ngaji itu atau belum, baik dia paham maknanya atau belum. Cuman untuk mengajarkan Al-Quran itu butuh sanad. Jadi memang untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar itu diperlukan guru. Tapi misalnya ada orang baru berguru 5 juz, kemudian dia juz setelahnya bisa membaca sendiri, monggo, tidak masalah untuk diteruskan baca. Jadi jangan hanya karena saya dulu ngajinya waktu kecil cuma dapat 3 juz, jadi 3 juz itu diulang-ulang, juz yang lain nggak terbaca sama sekali. Ini jangan sampai seperti itu. Tetap juz lain dibaca dapat pahala.
Hanya memang untuk mengajarkan Al-Quran kepada seorang murid, guru itu disyaratkan punya sanad yang mutasil dengan cara musyafahatan per ayat per huruf dari awal sampai akhir. Jadi kalau sekedar membaca mendapatkan pahala, asalkan dia membacanya dengan benar, insya Allah mendapatkan pahala. Jadi tidak saklek atau ketat seperti yang dibayangkan, ngajinya cuma dapat 3 juz ya, yang lain nggak berpahala, enggak, tetap berpahala. Jadi kalau saya pribadi, saya bisa dikatakan orang yang agak tidak percaya dengan istilah metode cepat. Tidak ada istilah metode cepat menghafal Al-Quran. Kalaupun ada terbukti, itu mungkin kemampuan otaknya berbeda di atas rata-rata. Karena bagi saya yang disebut metode cepat itu kan yang disebut metode itu kan yang bisa dipraktekkan oleh kebanyakan orang, kira-kira begitu ya. Kalau untuk tips saya kira ya memang pertama adalah meluruskan niat, betul-betul meluruskan niat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memang meyakini bahwa apa yang sedang dia kerjakan itu adalah sesuatu hal yang besar, sehingga membangun itu bisa menciptakan semangat dia di dalam mengajar. Karena dikatakan jika kita mengetahui kadar apa yang kita cari, maka usaha apapun akan terasa ringan. Jadi kalau yang kita tidak yakin kalau ngafal Quran itu fadilahnya luar biasa, ya kita nggak mungkin semangat. Tapi kalau kita tahu bahwa fadilah orang yang hafal Al-Quran itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pasti usaha apapun, pengorbanan apapun yang sudah kita lakukan itu terasa ringan sekali. Ya, tentu saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan deres yang banyak. Ya, banyak. Ada dulu di muridnya Mbak Arwani itu ada orang dikenal dengan istilah bis malam. Ya, beliau masih hidup sekarang di Kebumen. Itu sampai dijuluki bis malam karena dulu waktu itu memang lagi rame-ramenya bis malam muncul. Yang kedua, beliau itu deresnya memang semalam suntuk. Kalau habis isya mulai ngaji sampai subuh. Jadi dia nggak punya metode. Saya pernah ketemu beliau itu, saya nggak punya metode. Taunya saya ya pokoknya ngaji aja. Ya sehingga orang-orang juluki dia bis malam itu. Ya insya Allah lancar lah kalau begitu, deresnya banyak sekali. Pokoknya semakin banyak deres, insya Allah semakin lancar. Ya, terakhir pesan kami kepada seluruh teman-teman umat Islam khususnya, bahwa di era digital ini kita harus betul-betul memanfaatkan teknologi dan informasi yang tersedia secara bebas itu, sehingga kalau bisa apapun yang kita kerjakan itu bermanfaat dan bernilai ibadah. Dan yang paling terpenting, jangan sampai kemajuan teknologi dan sebagainya ini melalaikan kita ngaji Quran. Karena sebagai umat Islam itu punya kewajiban yang harus ditunaikan kepada Al-Quran. Dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, orang yang menghatamkan Al-Quran setahun 2 kali, maka dia telah menunaikan haknya Al-Quran. Jadi kita punya kewajiban yang harus kita tunaikan kepada Al-Quran, sehingga nanti di akhirat kita tidak dituntut oleh Al-Quran. Demikian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.